Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak Trika, yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang mana kita sudah masih membahas terkait tentang Jumat, dan kita sudah sampai pada permasalahan terakhir yang berkaitan dengan sholat Jumat. Penulis mengatakan al-mas'alatul ashirah fi sunanil Jum'ah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Yang pertama, yusannu tabkir ila sholati lil husuli ala al-ajril kabir. Disunnahkan bagi yang ingin sholat Jumat itu berangkat sepagi mungkin di awal waktu menuju sholat Jumat untuk mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala yang besar. Fa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait keutamaan bagi orang yang cepat-cepat datang untuk sholat Jumat. Man iktasala yaumal jum'ah qasrul janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi tata cara mandi junub. Tsumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia berangkat di waktu yang pertama. Faka'annama qarraba badana, maka pahalanya sebagaimana seperti kalau dia bersedekah, berkurban satu ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, barang siapa yang berangkat di waktu kedua, maka pahalanya sebagaimana kalau dia berkurban seekor sapi atau bersedekah dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat di waktu ketiga, faka'annama qarraba kabashan aqran, maka pahalanya seakan-akan dia berkurban satu ekor kambing, satu ekor kambing jantan yang mempunyai tanduk. Wa man rahata fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, faka'annama, maka seakan-akan pahalanya seperti kalau dia berkurban satu ekor ayam, semakin kecil pahalanya. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baidah, maka seakan-akan dia bersedekah satu butir telur. Mudah-mudahan bukan telur puyuh ya. Fa idza kharajal imamu hadratil malaikah yastami'una dzikra, dan apabila imam sudah hadir, sudah naik ke mimbar, maka malaikat pun sudah menutup catatan untuk bagi-bagikan pahala bagi jamaah yang masuk ke masjid, dan juga turut mendengarkan khutbah. Jadi malaikat juga hadir turut mendengarkan khutbah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan sunnah mahjurah. Jadi ada sunnah yang namanya sunnah at-tabkir
sebisa mungkin, sepagi mungkin kita berangkat sholat Jumat. Jadi ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan ya, dan hampir mungkin di zaman sekarang itu sudah tidak pernah diamalkan oleh kaum muslimin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan 5 waktu, ya, membagi 5 waktu terkait tentang cepat tidaknya seseorang itu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ya, sebagaimana Nabi membagi 5 waktu, ya. Waktu pertama, orang yang berangkat dengan kriteria waktu pertama itu mendapatkan pahala sebagaimana kalau dia bersedekah atau berkurban 1 ekor unta. Waktu kedua, berkurban 1 ekor sapi. Waktu ketiga, berkurban 1 ekor kambing. Ya, dia berangkat di waktu yang keempat, seakan-akan dia berkorban 1 ekor ayam. Ya, bersedekah 1 ekor ayam. Dan berangkat di waktu kelima, yaitu mungkin sudah menjelang-jelang khatib naik ke mimbar, itu pahalanya sebagaimana kalau dia mendapatkan 1 butir telur, ya, bersedekah 1 butir telur. Dan bila mana khatib sudah naik ke mimbar, maka malaikat yang berada di pintu untuk mencatat orang-orang yang masuk di waktu pertama, masuk di waktu kedua, masuk di waktu ketiga, itu menutup catatan pahala tersebut terkait keutamaan ini dan turut duduk untuk mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Bagaimana cara pembagian waktu ini? Ya, ada ulama yang mengatakan hitungan waktunya itu dimulai dari terbit fajar. Ya, ada ulama lain mengatakan dimulai dari terbitnya matahari. Ya, jadi kita ambil yang paling gampang. Dimulai dari terbitnya matahari. Jadi bagaimana kapan dinamakan waktu pertama, kapan dinamakan waktu kedua, kapan dinamakan waktu ketiga, itu kita hitung dari mulai terbitnya matahari. Taruhlah misalkan matahari itu terbit jam 6, ya. Matahari terbit jam 6. Masuk waktu duhur itu atau khatib naik ke mimbar atau azan kedua atau azan pertama bagi yang azannya cuma 1 kali, itu misalkan kita bulatkan saja di jam 12 pas. Ya, jadi kita hitung 6 dari jam 6 sampai dari jam 12 itu ada berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi 6 jam. Nah, 6 jam inilah dibagi 5. Ya, 6 jam inilah dibagi 5. Taruhlah misalkan kita ambil 1,5 jam. Jadi waktu pertama orang yang datang ke masjid di jam 6, ya, 6 sampai setengah 8, 7.30, ya. Nah, sudah ada itu. Sudah ada yang pernah mengamalkan itu? Belum ada, ya. Bahkan saya pun belum pernah mengamalkan hal tersebut, ya. Bahkan di pesantren-pesantren yang sudah satu lokasi dengan masjid itu belum pernah mengamalkan. Jadi hitungannya seperti itu. Yang datang jam 6 sampai 7.30 berkorban unta. Yang datang setengah 8 sampai jam 9 berkorban sapi. Ya, bersedekah sapi. Yang datang jam 9 sampai setengah 11 korban kambing, bersedekah kambing. Yang datang setengah 11 sampai jam 12 itu berkorban ayam. Ya, setelahnya itu mendapatkan telur. Ya. Nah, makanya para sahabat itu ketika di masa Nabi SAW, para sahabat itu banyak di antara mereka yang nanti sarapannya itu setelah Jumat. Karena kenapa? Ketika mereka datang sholat subuh, menunggu sholat isya, itu kebablasan sampai menunggu waktu sholat Jumat untuk mendapatkan keutamaan itu. Dan mungkin sampai sekarang kayak saya katakan, ini di antara sunnah yang tidak yang tinggalkan di zaman sekarang. Jadi kalau ada yang ya mungkin bisa kita manfaatkan ini ketika di bulan Ramadan misalkan, itu sekali dalam seumur hidup kita mendapatkan atau mengejar keutamaan tersebut, ya, at-tabkir, ya, sepagi mungkin untuk datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kemudian ada hadis selanjutnya, ya. Waqala aidan, sebagaimana Nabi SAW yang bersabda, man ghassala yaumal jum'ah waqtasal wa bakkara wabtakar kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Ini keutamaan lain. Bila ada seorang itu yang berpagi-pagi mungkin, sesegera mungkin menuju ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Barang siapa yang mandi, man ghassala, itu mandi, ada yang mengatakan keramas, ya. Ada yang mengatakan betul-betul memang mandi junub, artinya berhubungan dulu dengan istrinya,
ya, kemudian mandi, ya. Yaumal Jum'ah, ya, pada hari Jumat waqtasal, ya, artinya dibuat mandi dan juga mandi. Wa bakkar wa abtakar, ya, dan berpagi-pagi mungkin. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sana. Maka setiap langkah kakinya itu dihitung mendapatkan pahala ajru sanati siyamiha wa qiyamiha. Pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun sholat. Ya. Itu diantara keutamaan jika seseorang sebisa mungkin, sepagi mungkin, sesegera mungkin untuk menuju ke masjid dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Ya memang berat ya, tapi pahalanya juga tentunya sepadan dengan beratnya mengamalkan sunnah tersebut. Ya, jadi yang disunnahkan adalah sepasi mungkin. Ya namanya sunnah. Tentu bila mana kita datangnya mungkin sejam atau setengah jam setelah sholat Jumat, itu tidak mengurangi insya Allah keutamaan daripada kesempurnaan daripada sholat Jumat, karena sunnah. Ya, jadi kita masih boleh beraktivitas pagi mungkin, masih boleh beraktivitas dan lain sebagainya. Nanti diharamkan melakukan aktivitas ketika khatib sudah naik ke mimbar. Ya, adapun sebelum itu masih dibolehkan ya, karena ini cuma merupakan sunnah yang mana itu tidak mengurangi keabsahan daripada sholat Jumat kita. Kemudian yang kedua adalah wa yusannul iktisalu fi yaumiha, ya. Dan disunnahkan mandi pada hari Jumat, ya. Di hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis Abi Hurairah yang tadi telah kita baca, man iktasala yaumal jum'ati ghuslul janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi sebagaimana mandi junub, ya. Tapi niatnya bukan mandi junub ya, karena kita tidak junub. Tapi mandinya tata caranya sebagaimana kalau kita mandi besar, mandi wajib, ya. Wa yanbaghi al-hirsu 'alaihi wa 'adamu tarkihi, dan hendaknya betul-betul semangat untuk mengamalkan itu, semangat untuk mandi Jumat dan tidak meninggalkannya. Wa bi khassatin li ashabi rawaihil karihah, terutama bagi mereka yang memiliki bau yang kurang sedap, ya, bau sakul misalkan, ya. Maka itu sebisa mungkin mandi sebelum berangkat Jumat. Wa minal ulama man aujabah, dan ada sebagian ulama itu mewajibkannya, justru mewajibkannya mandi Jumat itu. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, ya. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah dewasa. Wa la'allal qawla biwujubihi aqwa wa ahwat. Ya, bisa jadi pendapat yang menyatakan bahwasanya mandi Jumat itu adalah wajib itu lebih kuat, pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Wa annahu la yasqutu illa li udrin, dan tidak gugur kecuali ada uzur, ya. Dan tidak gugur kecuali ada uzur. Kemudian sunnah yang kedua, ketika seorang itu ingin melaksanakan sholat Jumat adalah disunnahkan baginya untuk mandi. Jadi syariatnya ini cuma dua, ya. Entah itu hukumnya sunnah atau hukumnya wajib, ya. Kalau penulis ini memilih bahwasanya hukumnya sunnah, tapi beliau tetap mengatakan bisa jadi yang mengatakan memilih pendapat yang wajib itu lebih kuat dan lebih hati-hati, ya. Karena hadis Nabi mengatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi seorang yang mandi junub. Jadi mandi besar, mandi wajib. Dan caranya sebagaimana mandi besar. Jadi disunnahkan seseorang itu untuk mandi. Kapan seseorang itu disunnahkan mandi Jumat, ya, mandi untuk sholat Jumat? Itu mulai daripada terbit fajar, sebagaimana mayoritas ulama. Dimulai setelah terbitnya fajar, ya, masuk harinya Jumat, ya, di situ mulainya. Jadi makanya kalau kita mau pergi kerja, ya, dan nanti kalau sudah kerja tidak mungkin pulang ke rumah untuk mandi kembali, maka niatkan memang, ya, kita mandinya di pagi hari itu kita sudah niat untuk mandi sholat Jumat. Ya, kita sudah niat memang di situ. Jadi bukan berarti yang disunnahkan adalah mandi ketika kita baru ingin pergi sholat Jumat. Ya, makanya mayoritas ulama memilih pendapat adalah mulai daripada terbitnya fajar, ya. Mulai daripada terbitnya fajar sudah disyariatkan untuk mandi sholat Jumat. Dan syariat mandi ini itu hanya disyariatkan bagi orang yang diwajibkan baginya untuk sholat Jumat, atau orang yang ingin berangkat sholat Jumat, ya. Meskipun perempuan misalkan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi ketika dia ingin pergi berangkat sholat Jumat, maka disyariatkan baginya untuk mandi sholat Jumat, ya.
Jadi mandinya ini bukan mandi karena hari Jumat, beda. Tapi mandinya karena tujuannya untuk sholat Jumat, bukan mandi karena hari Jumat. Jadi kalau ada orang yang tidak diwajibkan untuk mandi Jumat, ya, dan juga dia tidak mungkin mendapatkan uzur meskipun diwajibkan, mungkin karena sakit, maka tidak ada syariat baginya untuk mandi Jumat. Ya, tidak ada syariat baginya untuk mandi Jumat. Jadi mandi ini adalah wasilah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sholat Jumat. Mandinya adalah wasilah. Jadi kalau ada orang yang tidak berangkat sholat Jumat mungkin karena sakit, maka tidak ada syariat mandi baginya. Karena tujuannya gugur, berarti wasilahnya ikut gugur. Ya. Jadi adanya syariat mandi bagi orang yang memang ingin berangkat sholat Jumat. Ya. Apalagi yang diwajibkan sholat Jumat ataupun yang tidak diwajibkan tapi dia ingin pergi sholat Jumat sebagaimana wanita ataupun anak-anak. Tapi bila mana dia tidak ingin berangkat sholat Jumat karena sakit atau mungkin musafir dan lain sebagainya, maka tidak ada syariat mandi Jumat baginya. Karena tujuannya gugur. Kalau tujuannya gugur yaitu sholat Jumatnya, maka wasilahnya pun ikut gugur. Ya. Ya sebagaimana kalau misalkan ada anak kecil, ya, anak bayi. Ya, kalau laki-laki kan wajib dikhitan. Ya, laki-laki itu wajib disunnah. Ya, disunnah. Tapi kalau ada anak bayi yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan, ya, kan tujuan khitan itu adalah untuk memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Maaf. Ya, untuk memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Tapi kalau ada anak bayi yang lahir dalam keadaan bentuknya sudah dikhitan, maka sudah tidak ada syariat khitan baginya, karena tujuannya sudah tercapai. Ya, tujuannya sudah tercapai. Khitan itu adalah wasilahnya. Tujuannya apa? Untuk memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Tapi kalau ada anak bayi yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan, maka tidak perlu lagi dikhitan. Yaitu karena tujuannya sudah tercapai, maka wasilahnya sudah tidak dibutuhkan. Atau misalkan contoh lain, ada orang yang berhaji, ya berhaji, kan dalam syariat haji itu ada namanya tahallul. Tapi yang haji ini orangnya botak, kepalanya botak, ya tidak ada rambutnya, mungkin karena ada penyakit jadi rambutnya tidak tumbuh-tumbuh. Ya, apakah harus dia tetap masuk ke barbershop untuk dicukur sebagai apa cuman sebagai formalitas saja? Tidak, ya sudah tidak ada syariat tahallul baginya karena tujuannya adalah untuk mencukur rambut. Ya, sedangkan dia tidak punya rambut, apanya mau dicukur? Berarti wasilahnya ikut gugur. Ya, tujuannya hanya untuk mencukur rambut. Kalau tidak ada rambutnya, berarti wasilahnya gugur. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini wasilahnya adalah mandi, tujuannya untuk sholat Jumat. Bila mana dia tidak berangkat sholat Jumat karena uzur dan lain sebagainya, maka tidak ada gugur syariat mandi Jumat baginya. Ya, seperti itu. Jadi dimulai tadi setelah terbit fajar. Jadi misalkan kalau kita ingin berangkat kerja, maka niatkan memang ya kita mandinya sebagaimana mandi janabah. Niatnya bukan mandi janabah, tapi niatnya mandi untuk mandi sholat Jumat. Ya seperti itu. Biar nanti kalau dari tempat kerja kita langsung ke masjid untuk sholat Jumat, maka sudah tidak dibutuhkan lagi untuk pulang mandi. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yusannu tatayyubu wa tanaddufu, ya disunnahkan untuk memakai wangi-wangian, ya juga membersihkan diri, ya sebagaimana mana tadi. Wa izalatu ma yambagi izalatuhu minal jismi, dan menghilangkan sesuatu atau menghilangkan bau apa saja yang patut dihilangkan dari badan, ya kataqlimil adhafir wa ghairi, ya sebagaimana contohnya adalah memotong kuku dan lain sebagainya. Jadi watanaddufu di sini amrun zaidun alal iktisaf. Jadi bersih-bersih di sini adalah perkara tambahan selain daripada mandi. Wa yakunu dzalika biqadri rawahil kariha wa asbabiha. Nah, sebagaimana menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, bau-bau yang tidak enak dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan bau tersebut, seperti kasyuril lati amru syari' bi izalatiha. Sebagaimana memotong bulu-bulu atau memotong rambut yang mana syariat kita, agama kita itu memerintahkan untuk dicukur. Wal adhafir, seperti memotong kuku. Wa yusannu halqul ana, sebagaimana disunnahkan untuk memotong bulu ketiak, ya. Wa natful ibti, ya sebagaimana juga memotong kuku, ya atau bulu-bulu dan lain sebagainya. Wa hafuz syarif ma'a tatayyubi li hadis Salman radhiyallahu anhu, dan juga disunnahkan untuk menggunakan wangi-wangian
Sebagaimana hadis dari Salman, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu ma astata'a min tuhrin wa yadhulu min duhnihi aw yamussu min taibin baitihi. Ya. Jadi tidaklah seorang laki-laki itu mandi hari Jumat, kemudian mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan semampunya, kemudian memakai minyak rambut dan memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Jadi ini diantara sunnah atau juga adab-adab bila mana seseorang itu ingin berangkat sholat Jumat. Ya, kalau tidak punya wangi-wangian maka disunnahkan untuk membeli. Ya, jadi karena tadi tujuannya adalah untuk memakai wangian. Kalau dia tidak punya wangi-wangian di rumahnya, tidak punya parfum, maka membeli wangi-wangian di sini hukumnya sunnah. Ya, karena untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu memakai wangi-wangian sebelum berangkat sholat Jumat. Ketika dia tidak punya parfum, maka sunnah baginya untuk membeli parfum. Ya. Jadi kadang ada wasilah itu hukumnya mengikuti tujuannya. Ya, seperti tadi. Ya, karena kita disunnahkan untuk memakai parfum, dan ketika kita tidak punya parfum di rumah, maka sunnah bagi kita untuk membeli parfum. Ya. Atau misalkan ada orang yang diwajibkan menutup aurat, sedangkan dia tidak punya pakaian yang bisa menutup auratnya, maka wajib bagi dia untuk membeli pakaian. Ya. Yang bisa menutup aurat. Jadi wasilah untuk membeli pakaian itu hukumnya wajib bagi dia karena dia tidak punya pakaian untuk menutup aurat. Ya, karena untuk mencapai tujuan yaitu menutup aurat, ya, karena dia tidak punya pakaian maka wajib baginya untuk membeli pakaian. Jadi kadang hal-hal seperti itu berubah hukumnya. Membeli pakaian itu kan mubah. Ya, tapi ketika kita tidak punya pakaian untuk menutup aurat, maka membeli pakaian itu hukumnya wajib. Ya, sebagaimana di sini juga ketika kita tidak punya parfum di rumah, ya, padahal kita disunnahkan untuk memakai wangi-wangian sebelum berangkat sholat Jumat, maka sunnah bagi kita untuk membeli parfum. Ya, jadi perbuatan kita membeli parfum itu mendapatkan pahala sunnah karena kita ada tujuan yang ingin kita capai, yaitu mengamalkan sunnah memakai wangi-wangian. Ya, kemudian juga adalah bersih-bersih, ya, mencukur bulu-bulu yang memang syariat kita itu memerintahkan untuk dipangkas, seperti kumis, seperti bulu ketiak dan bulu-bulu lainnya, ya. Itu disediakan semua untuk dibersihkan ketika kita ingin berangkat Jumat. Memang betul-betul ketika kita mandi, bukan sekedar mandi, memang mandi membersihkan segala apa yang ada di tubuh, yaitu mencukur, memotong kuku dan lain sebagainya. Jadi memang agama kita itu agama yang sempurna, ya, memperhatikan sampai ke sisi ini betul-betul diperhatikan oleh agama kita. Jadi agama kita itu tidak hanya memperhatikan ruhani kita, tidak hanya memperhatikan batin kita, tapi juga memperhatikan zahir kita. Ya, tidak ada agama yang sempurna agama Islam yang memperhatikan dua sisi, memperhatikan kebutuhan rohani kita, ya, dan juga memperhatikan kebutuhan jasad kita. Ya, makanya bagi seorang laki-laki itu makruh, ya, makruh baginya, bahkan dilarang baginya untuk tampak seperti orang aut-autan, ya, tidak terawat, misalkan rambutnya aut-autan, ya, minimal disisir, ya, tidak tampak aut-autan. Itu disunnahkan dalam agama kita, ya, tapi tidak juga seseorang itu berlebih-lebihan dalam hal memperhatikan jasadnya, memperhatikan tubuhnya dan lain sebagainya. Misalkan laki-laki sampai kalau mau pergi kerja itu sampai di depan cermin setengah jam, 30 menit, ya. Ini laki-laki atau perempuan ini, ya. Yang penting sekadar tidak tampak aut-autan. Itu standar minimal dari perhatian agama kita terhadap kondisi badan kita. Jadi disunahkan sebelum berangkat Jumat membersihkan diri kita, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah wa yusannu lahu ayyalbasana ahsanas thiyab. Ayyalbasa ahsanas thiyab. Dan disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, ya. Pakaian yang terbaik yang dia miliki. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab ra'a hullata siyara. Beliau pernah melihat satu setel baju, ya. Baju yang bergaris-garis sutra. Ya, hullatus syara itu satu setel baju yang bergaris-garis sutra. Inda babil masjid, di pintu masjid. Artinya seorang itu melihat, Umar itu melihat seorang menjual baju, ya, menjual baju. Di riwayat lain itu di masjid, di pasar. Dan pasar itu kan dekat masjid, ya. Faqala ya Rasulullah,
Maka Umar pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lau ishtaraita hadi." Andaikan Anda itu ya Rasulullah membeli baju ini, falabistaha yaumal jum'ah, dan Anda memakainya pada hari Jumat, walil wafdi idza qadimu alaik, dan juga untuk menerima utusan negara yang datang kepadamu. Ya. Faqad istalla bihil Bukhari, maka Imam Bukhari beristidlal, ya, mengambil kesimpulan dalil dari hadis tersebut ala labisa ahna thiyabil jum'ah, bahwasanya disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik ketika hari Jumat. Makanya dalam bab yalbasu ahsan ma yajid, ya, dalam sebuah kitab Imam Bukhari itu mencantumkan satu buah bab sunnahnya memakai pakaian yang terbaik ketika hari Jumat. Dan juga wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadikum law ishtara thawbaini liyaumil jum'ati siwa thawbaini mihnantahu. Ya. Hendaklah tidaklah berat atas salah seorang di antara kalian andaikan dia membeli dua baju, satu dipakai untuk hari Jumat dan satu dipakai untuk hari kerja. Ya. Jadi di antara sunnah Bapak Ibu sekalian ketika ingin berangkat sholat Jumat adalah memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya. Memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Ya. Yang kita miliki bukan tergantung penilaian orang lain. Ya. Bisa jadi pakaian kita itu ya yang terbagus itu, tapi menurut orang lain itu bukan yang terbagus. Tapi di rumah kita adanya pakaian itu yang terbaik, maka itulah yang dipakai. Ya, maka itulah pakaian yang dipakai. Ya, maksudnya pakaian terbaik dalam bentuk yang biasa kita pakai untuk beribadah. Ya, jenis pakaian yang terbaik, yang jenis pakaiannya itu adalah jenis pakaian yang biasa atau ma'rufnya dipakai untuk beribadah. Ya. Ya, bisa jadi ada baju yang lebih mahal daripada baju yang biasa kita pakai beribadah, tapi baju itu tidak pantas untuk dipakai ibadah, maka itu juga bukan sunnahnya. Jadi yang dimaksud adalah pakaian yang terbaik yang kita miliki adalah pakaian yang terbaik yang biasa memang umumnya dipakai untuk beribadah. Misalkan gamis, misalkan, ya mana gamis yang paling mahal, ya biasanya yang paling mahal, maka itulah yang terbaik, maka itu yang kita pakai untuk hari Jumat. Dan memang umumnya seperti itu. Bila mana Id, ya, kita disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, ya. Bukan sunnahnya pakaian baru, ya. Bukan sunnahnya memakai pakaian baru. Misalkan hari Idul Fitri dipaksakan untuk membeli baju baru, ya. Kalau pun membeli baju baru itu bagus, ya. Tapi sunnahnya adalah memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, ya. Apalagi ke hari Jumat. Hari Jumat itu kan termasuk hari Id. Nah, hari Id bagi hari raya bagi umat Islam, hari raya pekanan, ya. Maka disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Makanya Nabi SAW, makanya Umar bin Khattab itu menawarkan, ya sebenarnya Umar ingin membelikan pakaian itu untuk Nabi, tapi Umar tidak punya duit. Maka beliau menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andaikan engkau beli baju ini, ya baju ini kemudian dipakai untuk hari Jumat, ya berarti sunnahnya di situ memakai pakaian yang bagus. Kemudian juga dipakai untuk menerima tamu negara, ya tamu kenegaraan. Tapi lanjutan hadis ini mengatakan Nabi SAW menolak pakaian tersebut, ya. Menolaknya bukan karena ditawari untuk dipakai hari Jumat, ya bukan di sisi itu, tapi menolaknya karena pakaian itu ada campuran kain sutranya, dan kain sutra itu haram dipakai bagi laki-laki, ya kain sutra haram dipakai bagi laki-laki. Nah, tapi di sisi lain Nabi SAW tidak mengingkari Umar bahwasanya bagusnya dipakai ini untuk di hari Jumat. Makanya Nabi SAW itu juga memerintahkan, ya, andaikan salah seorang dari kalian itu membeli dua baju, ya satu dipakai untuk khusus di hari Jumat dan satunya dipakai untuk kerja. Ya, kenapa Nabi menyarankan seperti ini? Karena di masa Nabi SAW itu pakaian itu sesuatu yang mahal, kain itu sesuatu yang mahal di masa Nabi. Jadi tanda orang kaya di masa Nabi SAW adalah dia memiliki banyak setel baju, ya bajunya besar-besar, ya kainnya longgar-longgar dan memiliki banyak setel baju. Itu tanda tanda orang kaya di masa Nabi SAW. Ya, dan rata-rata sahabat itu bajunya cuma satu. Itu yang dipakai kerja, itu yang dipakai ibadah, itu yang dipakai taklim. Ya, bajunya cuma satu. Ya, rata-rata hampirnya. Karena kondisi ekonomi para sahabat itu rata-rata hampir tidak mampu. Ya, makanya Nabi mengajarkan kalau kalian punya harta lebih, ya uang lebih, maka belilah untuk baju. Satunya dipakai untuk sholat Jumat, khusus di sholat Jumat, dan satunya dipakai untuk kerja, ya agar tidak
maksudnya baju khusus ya, ada baju istimewa yang dipakai untuk sholat Jumat sebagai sunnah ya, adab jika mana seseorang itu ingin berangkat sholat Jumat memakai baju yang terbaik yang dia miliki. Kemudian selanjutnya ya, sunnah selanjutnya adalah wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-iktsaru minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Disunnahkan pada hari Jumat ataupun malam Jumat ya. Hari Jumat ataupun malam Jumat ya, karena kalau malam dalam agama Islam itu sudah termasuk pergantian hari ya. Jadi sekarang seperti kita ini, sekarang ini adalah hari Jumat ya. Meskipun malam ya, tapi dinamakan hari Jumat. Jadi kalau ada bayi yang lahir di malam ini misalkan, berarti akikahnya hari apa? Nah, kalau ada bayi yang lahir malam ini, malam Jumat, berarti akikahnya kan hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu hari apa? Hari Kamis, hari Rabu. Ya, karena ini sudah dihitung ya. Berarti kita lahirnya malam Jumat, berarti masuk hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di Kamis ya. Oh ya, 7 ya, betul. Jadi hitungannya di hari ke-7 yaitu hari Kamis ya. Jadi bukan di hari Jumat. Ya, jadi kalau kita sudah masuk, tapi kalau misalkan lahirnya sebelum masuk waktu maghrib di malam Jumat, berarti akikahnya di hari Jumat. Ya. Jadi karena malam itu dalam agama kita sudah termasuk pergantian hari. Jadi di antara yang disunnahkan adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulai daripada malam Jumat ya sampai masuk hari Jumat itu disunnahkan memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus di hari Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas sholati alayya yaumal jum'ah." Ya, perbanyaklah kalian berselawat kepadaku pada hari Jumat. Ya, lanjutan hadis ini, "Fa inna sholatakum fihi ma'rudatun alayya." Karena sesungguhnya salawat kalian di hari Jumat itu akan langsung disampaikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hadis yang lain, dan memang ada malaikat itu. Malaikat di hari Jumat namanya malaikat Sahiyyin, itu bertugas untuk menyampaikan salawat kepada Nabi SAW. Misalkan kita mengucapkan salawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, maka malaikat itu akan mengantarkan, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan lanjutan hadis yang mengatakan, wa aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Dan nanti yang paling dekat kedudukannya, posisinya dengan kepada hari kiamat adalah mereka yang perbanyak bersalawat kepadaku. Ya. Jadi Nabi akan nanti menjadikan kita, majelis kita, menjadikan posisi kita, menjadikan kedudukan kita itu pada hari kiamat itu dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam bila mana kita memperbanyak bersalawat kepada beliau. Ya. Bila mana kita memperbanyak bersalawat kepada beliau. Jadi sunnahnya di hari Kamis adalah memperbanyak bersalawat di hari malam Jumat sampai hari Jumat. Batasnya adalah mulai masuk waktu maghrib di malam Jumat sampai masuk waktu maghrib di hari Jumat. Ya, jadi misalnya waktu asar ya, terakhir waktu asar. Itu disunnahkan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anjuran para ulama itu kalau kita mulai berada di malam Jumat sampai hari Jumat, maka zikir-zikir yang biasa kita baca di hari-hari yang lain itu kita jedakan dulu. Kita fokus memperbanyak berselawat khusus di malam Jumat sampai masuk waktu maghrib di hari Jumat. Ya, itu makanya ada kaidah, besarnya amalan itu, besarnya pahala tergantung adalah pahala ibadah yang kita lakukan yang memang dikhususkan kondisinya, dikhususkan harinya. Jadi bila mana ada zikir itu disandingkan dengan selawat yang kita baca pada hari Jumat ataupun malam Jumat, maka pahala berselawat di situ lebih utama. Iya. Jadi khusus di malam Jumat dan hari Jumat itu kita khususkan untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Kecuali kalau memang kita berada di pagi hari, ya kita harus membaca zikir pagi ya. Sunnahnya adalah membaca zikir pagi. Misalkan subhanallah bihamdi dan zikir-zikir memang yang dikhususkan di pagi hari. Ya, kemudian juga di zikir sore hari, petang, di Jumat sore. Ya, kita baca zikir petang yang disunnahkan di situ. Tapi selain daripada waktu itu, bila mana kita di malam Jumat atau hari Jumat, maka kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ulama menjelaskan sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan, mengapa seseorang yang perbanyak berselawat kepada Nabi itu nanti ditempatkan paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat, karena Nabi akan lebih sering mendengarkan laporan dari para malaikat. Ya Rasulullah,
ini salawat dari fulan bin fulan, salawat fulan bin fulan. Jadi semakin sering kita mengucapkan salawat, mengirimkan salawat kepada Rasulullah, maka hal itu bisa semakin memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bagaimana bunyi salawatnya, Ustaz? Ya, tergantung ya. Salawat yang memang ada diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, itu salat muqayyad yang biasa kita baca pada ketika kita tasyahud ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Atau salawat ringkas ya, salat mutlak namanya, salawat mutlak. Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dan yang penting kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian selanjutnya adalah wa yusannu ay yaqra'a fi fajriha fi sholati bi suratai as-sajdah wal insan. Dan disunnahkan ya, ini khusus di hari Jumat, itu membaca pada salat fajar yaitu salat subuh dengan 2 surah. Yaitu rakaat pertama adalah surah as-sajdah dan di rakaat kedua adalah surah al-insan. Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik ya. Karena itu seringnya ya, biasanya atau seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Ya. Jadi sunnahnya ketika kita memang ini kita sudah jamak ketahui, sudah masyhur adalah ketika kita berada di subuh Jumat membaca surah As-Sajdah full 1 surah di rakaat pertama dan membaca surah Al-Insan full 1 surah di rakaat kedua. Ya, itu baru mengikuti sunnah ya, bukan membagi 3 ya, surah As-Sajdahnya dibagi 3 ya. Surah sajadahnya dibagi 3 itu bukan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala sunnah itu, maka rakaat pertama harus membaca as-sajdah full dan di rakaat kedua adalah membaca surah Al-Insan full. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Wa fi yaumiha bi suratil kahfi. Ya, kemudian di siang harinya itu disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'i yudhi'u bihi yaumal qiyamah. Masyaallah. Maka cahaya akan nampak, akan bersinar baginya dari bawah, mulai dari bawah kakinya sampai ke langit, itu menyinarinya pada hari kiamat dan diampuni baginya di antara 2 Jumat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Dan diampuni baginya 2 Jumat. Ketika kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sampai Jumat yang akan depan. Ya. Jadi jangan tinggalkan keutamaan tersebut. Jangan tinggalkan sunnah tersebut membaca surah Al-Kahfi. Ya, jadi ini yang ada sunnahnya ketika kita berada di hari Jumat. Ya, saya lihat orang-orang itu sudah mulai mengetahui keutamaan ini dan mulai mengamalkan ini ketika itu awal mulanya ketika ada media sosial ya. Kalau dulu kan orang tidak tahu, ya. Dulu itu orang tidak tahu keutamaan surah Al-Kahfi membaca di hari Jumat, ya. Nanti mulai tersebar, orang mulai mengamalkan ketika sudah ada media sosial. Itu diantara dampak positifnya adanya Facebook, adanya pesan-pesan di grup, ya, di WhatsApp mengingatkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Kemudian selanjutnya adalah wa yusannu liman dakhala al-masjid yaumal jum'ah alla yajlisa hatta yusalli rak'atain. Di amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik ya. Juga disunnahkan itu ketika masuk masjid untuk salat Jumat tidak duduk sampai dia melakukan salat 2 rakaat ya, atau ini yang kita kenal dengan salat tahiyatul masjid ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut ya. Wa yujizu fihi ma idza kana al-imam yakhutub, dan salatnya itu diringkas ya, diringkas sebisa mungkin, yang penting terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya, itu bila mana dia masuk dalam keadaan imam sudah berkhutbah. Ya, bila mana imam sudah berkhutbah. Dan ini ditanyakan kemarin ya. Ditanyakan bila mana imam sudah berkhutbah, ya bagaimana kondisi kita? Apakah langsung duduk atau tetap melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid? Tetap melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Bahkan Nabi menegur seseorang sahabat yang masuk ketika Nabi sudah dalam keadaan khutbah, sahabat tersebut masuk dan langsung duduk, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperintahkan untuk tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid. Dan diringkas sebisa mungkin, ya, bila mana kita sudah masuk dalam keadaan khatib sudah naik ke atas mimbar. Ya, mungkin dia membaca Al-Fatihah kemudian cuma 1 ayat, inna a'tainakal kautsar, kemudian setelah itu ruku, ya. Untuk apa? Agar sesegera mungkin mendengarkan khatib berkhutbah, ya.
Bila mana dia masuk dalam keadaan bersamaan dengan azan, ya, itu dijelaskan juga kemarin. Ketika bersamaan dengan azan, maka tidak perlu menunggu selesainya azan, ya, langsung sholat, ya. Karena di situ takhasumul masalih, perbenturan antara dua maslahat, ya. Maslahat antara menjawab azan, kemudian maslahat adalah setelah azan itu ada seseorang itu diwajibkan untuk mendengarkan khutbah. Ya, maka didahului kita bersegera mungkin agar bisa mendengarkan khutbah, maka tetap sholat dalam keadaan orang dalam azan, ya itu. Jangan menunggu selesainya azan. Kemudian yang terakhir adalah wa yusannu ayyuktsaru minad du'a. Ya, disunnahkan untuk memperbanyak berdoa. Ya, di hari Jumat. Wa yataharra sa'atul ijabah, dan mencari, ya, berusaha mencari waktu mustajab pada hari Jumat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'ah. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli, ya. Yang mana tidaklah seorang hamba itu bertepatan, ya, bertepatan atau bertepatan tepat dia berdoa kemudian dia sedang berdiri sholat, yas'alullaha syai'a, kemudian dia berdoa memohon sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iya, melainkan pasti dia akan diberikan atau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu waktu di hari Jumat yang itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa seorang muslim, ya. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menyimpulkan ada 18 pendapat, ya. Tapi yang dikuatkan adalah itu waktu di hari-hari terakhir di hari Jumat. Di hari-hari terakhir di hari Jumat menjelang masuk waktu maghrib, ya. Disitulah, ya, hampir yang dikuatkan oleh ulama sebenarnya banyak, ya. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah ketika imam itu duduk, ya, di situ juga, di situ, ya, pokoknya ada antara mulai terbitnya fajar, itu sudah di waktu yang diijabah. Tapi yang paling kuat dikuatkan oleh para ulama adalah di akhir-akhir menjelang masuk waktu maghrib di hari Jumat. Ya, mungkin 1 jam, setengah jam sebelum masuk waktu maghrib. Disitulah kita betul-betul mengkhususkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut illa atahu iya, melainkan Allah akan memberikan atau mengijabah doanya. Ya, jadi kalau ada hajat yang betul-betul kita memerlukan Bapak Ibu sekalian, maka tunggulah di hari Jumat, ya. Sebenarnya jangan menunggu, berdoa di kapan saja, tapi ketika bertepatan di hari Jumat, maka betul-betul memporsir di waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu Bapak yang Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita akan masuk pada bab selanjutnya terkait tentang salat khauf, ya, bab yang ke-11 terkait tentang salat khauf. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan pembahasan terakhir dari pembahasan sholat Jumat. Di sini Ustaz, alhamdulillah, kalau fardu disediakan fardunya, bukan cuma hari Jumat. Setiap hari disediakan fardu untuk laki-laki. Sehingga harus tahu bahwa punya dua baju itu sudah bagus, ya. Iya. Beda dengan sekarang, apalagi kalau ini bukan ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Lain kita pakai kalau mau tuadai, lain kalau mau paci, lain kalau mau demeng, lain kalau hari seperti ini maka Allah itu jadi Bapak apa itu? Satu pengantin di bawahnya. Bapak apa itu, Dik? Bapak ini bukan. Itu pun masih bilang nih, tidak ada yang bajuku, Pak. Jadi narasi kalau bapak pakai, tapi bapak-bapak ini bukan ibu-ibu. Jadi kita seperti itu. Dan ada misalnya di hari Jumat itu adalah antara asar dengan maghrib. Ada juga satu waktu Bapak Ibu sekalian, dari satu minggu selain Jumat itu ada satu waktu yang jarang diketahui oleh orang, yaitu adalah berdoa di hari Rabu antara zuhur dengan asar. Ini jarang sekali kita berdoa. Rasulullah itu pernah berdoa di hari Senin, hari Selasa dan Rabu, dan Allah mengabulkan doa Rasulullah di hari Rabu di waktu antara zuhur dengan asar. Nah, inilah pentingnya kita belajar mengetahui keutamaan waktu yang ada. Apalagi kalau sudah waktu itu datang, hujan lagi, sudah hujan dalam perjalanan lagi, ini double keutamaannya. Jangan sampai
waktu-waktu yang mustajab itu berlalu begitu saja. Jadi kembali lagi gua mau diikuti sorry bapak-bapak. Jadi silakan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Jadi bukan masalah lagi menanyakan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di pertanyaan Pak Ustaz mengenai salat awalin, bagaimana hukumnya itu salat awalin Pak Ustaz? Yang kedua, salat awalin itu kan diceritakan oleh Pak Ustaz yang lain bahwa salat awalin itu antara maghrib dengan isya lebih bagus dilakukan daripada membaca Al-Quran. Bagaimana itu Pak Ustaz? Dan ada juga yang mengatakan bahwa salat awalin itu sama seperti salat duha. Ya. Yaitu mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika saya ada pelatihan di Mesir 2 bulan, hal itu pernah ditanyakan ya sama salah seorang profesor ahli bidang hadis ya terkait tentang sholat awabin. Ya, memang ada hadis yang menyebutkan terkait tentang sholat awabin itu antara maghrib dan isya, tapi hampir keseluruhan hadisnya itu hadis lemah. Ya, bahkan ada yang palsu, maka tidak bisa dijadikan hujjah untuk sebuah pengamalan ibadah. Ya, jadi ini yang meneliti hadis tersebut adalah seorang profesor ya di Al-Azhar Mesir, ya Al-Azhar Mesir. Dan sebenarnya itu tadi, sebenarnya sholat awabin itu adalah di waktu duha. Ya, sebenarnya sholat awabin itu adalah di waktu duha. Ya, sholat ketika di awal waktu, ya di awal waktu duha itu namanya syuruk. Ya, jadi sholat syuruk itu adalah sholat duha. Ketika di pertengahan waktu itu namanya awabin. Ya. Dan ketika di akhir waktu ada istilahnya juga, tapi saya lupa namanya. Tapi masuk dalam rangkaian sholat duha juga. Ya, jadi waktu duha itu terbagi 3, di awal, di tengah, di akhir. Di awal itu namanya sholat syuruk, di tengah itu namanya awabin, dan di akhir itu adalah sholat sunnah syuruk. Ya, maaf, ya, saya lupa istilahnya, tapi ada istilahnya juga. Ya, makanya yang tepat adalah sholat awabin itu adalah di waktu duha. Ya. Adapun antara yang memang banyak diamalkan oleh orang, ya diamalkan oleh orang antara maghrib dan isya, yaitu ketika ditanyakan ternyata landasan hadisnya adalah doifnya lemahnya sangat berat, ya bukan lemah ringan, memang lemah berat bahkan mencapai derajat yang ada yang hadis palsu. Jadi tidak cukup untuk dijadikan amalan. Apalagi sampai dikatakan lebih baik daripada membaca Al-Quran di waktu tersebut. Andai kan dalilnya sahih bisa jadi, ya tapi dalilnya lemah dan bahkan palsu, maka tidak bisa dijadikan sebuah amalan dalam ibadah. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Awal itu sudah maksudnya. Ya. Kalaupun mau, saya tambahkan sedikit, kalaupun mau sholat antara maghrib dan isya itu niatnya sholat sunnah mutlak saja, Ibu. Ya, sholat sunnah mutlak itu tetap pahalanya itu luar biasa, karena yang namanya sholat, ya sholat sunnah apapun itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Sedapatnya, pokoknya sholat sunnah mutlak sampai masuk waktu isya berapapun dia dapat, ya segitu juga ya, yang bisa dia lakukan. Ya, sholat sunnah mutlak, ya itu tidak terikat dengan waktu. Salat subuh? Iya. Ini memang banyak. Salat sunat tobat lain lagi, Bu. Ya, salat sunat tobat itu ketika kita ingin bertobat dari suatu dosa, maka kita awali dengan salat 2 rakaat. Ya, kemudian setelah itu kita bertobat, menyesal, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi tersebut ya. Selain daripada itu niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Boleh, tidak banyak. Sholat sunnah mutlak itu boleh dilakukan antara duhur asar, antara pokoknya maghrib isya. Setelah sholat isya pun ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang tidak terikat waktu, kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk menunaikan sholat. Sunnah, Bu. Sunnah saja, bukan sunnah muakkad. Ya, seperti itu. Sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang memang ditentukan, seperti sholat sunnah duha,
ya sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, ya itu seperti itu. Tapi kalau kita ingin sholat, nah kita belum dapat waktu tahajud, belum dapat waktu duha, maka sholat sunnah mutlak namanya. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau sholat sunnah taubat juga itu ini saja, maksudnya kapanpun sebenarnya bisa. Ya, sholat sunnah taubat pun kapanpun kita. Kapan ketika kita ingin menyesali perbuatan kita, maka sholat sunnah taubat. Dan sebagaimana juga sholat sunnah istikharah, ya ada kebutuhan penting ya kita ingin bertawakal kepada Allah, maka sholat sunnah istikharah di kapanpun ya seperti itu. Kalau saya tidak tahu Ustaz, kebiasaan orang-orang dulu, orang-orang sholat terdahulu itu ketika dia ingin bertobat, dia itu lakukan beberapa hal. Yang pertama itu dia sholat, yang kedua itu dia bersedekah. Dia bersedekah. Jadi kalau ada orang mau bertobat dari dosanya, orang-orang dulu itu bahkan para sahabat kebanyakan itu setelah berdosa mereka bersedekah. Itu hal yang jarang juga kita lakukan. Biasanya mereka kalau istighfar sama itu. Tapi mereka ikuti dengan bersedekah. Bahkan kalau dia tinggalkan misalnya ketinggalan sholat berjamaah, itu bahkan sedekahnya bukan main-main. Bahkan pada saat dia bertobat itu sedekahnya inilah banyak-banyaknya sedekahnya pada saat itu, karena sedekah itu memadamkan siksaan. Setelah saya begitu, koleksi kalau saya. Silakan Pak. Ya. Terkait dengan mandi di sholat Jumat, Ustaz, bukan pertanyaannya yang hampir dibilang sama dengan mandi junub dan mandi besar. Pada kajian lain itu yang saya ketahui bahwa mandi besar itu Ustaz, setelahnya itu tidak perlu kita ada berduduk untuk sholat. Apakah ini juga berlaku pada mandi untuk sholat Jumat ini apabila kita tidak junub begitu? Ya. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya mandi Jumat itu sebagaimana ghusl janabah, ya, mandi ketika orang junub, ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau ketika kita mandi junub, maka itu sudah tidak disunnahkan lagi, boleh. Jadi mandinya itu sebagai perwakilan daripada wuduhnya. Jadi ketika dia selesai mandi, terakhir mencuci kakinya, maka sudah tidak disunnah, maksudnya sudah boleh bagi dia untuk tidak berwudu. Ya, artinya mandinya itu sudah menghilangkan hadas pada dirinya. Nah, bagaimana dengan mandi sunat Jumat? Ya, dan ini diperselisihkan panjang di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak, karena niatnya bukan untuk menghilangkan hadas besar. Ya, jadi tetap meskipun selesai mandi, meskipun mandinya sama dengan tata cara mandi junub, itu tetap dianjurkan, diwajibkan untuk berwudu setelahnya. Ya, seperti itu. Ada yang mengatakan tidak, karena itu sudah mengatakan itu sudah menyamai, ya, hukumnya menyamai dengan mandi junub. Mandi junub niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar, maka ketika kita mandi itu sama, berarti sudah bersih daripada hadas maupun hadas kecil maupun hadas besar. Ya, tapi kalau untuk kehati-hatiannya, ketika di mandi Jumat itu tetap menutup dengan berwudu. Ya, untuk kehati-hatiannya, ya, tetap menutup dengan berwudu seperti itu. Wallahu taala alam.